Seorang filsuf Stoik pernah berkata, hambatan adalah jalan itu sendiri. Namun bagaimana jika hambatan yang muncul justru adalah kepulangannya? Tantangannya sekarang bukan lagi melepaskan, melainkan mengambil keputusan. Apakah Anda harus membukakan pintu untuknya lagi? Ia pernah meninggalkan Anda, mungkin untuk mencari ruang, mungkin untuk orang lain, atau bahkan tanpa penjelasan yang jelas. Kini, ia kembali dengan tatapan yang lebih hangat, kata-kata yang lebih lembut, seolah pintu itu tiba-tiba terbuka kembali. Video ini mengajak Anda untuk melihat diri sendiri, bukan melalui kacamata masa lalu, tetapi melalui lensa pribadi yang telah Anda bangun sejak ia pergi. Sebab, bisa jadi Anda telah menemukan kedamaian dalam kesunyian. Anda mungkin sudah belajar cara bernapas tanpa kehadirannya, dan menemukan kekuatan dalam kesendirian. Jadi, sebelum Anda terburu-buru menjawab pertanyaan, haruskah saya menerimanya kembali? Mari kita jeda. Mari kita berpikir layaknya seorang Stoik yang bijaksana. Karena tidak semua kesempatan kedua harus diambil, dan tidak setiap kepulangan merupakan tanda kemajuan. Kadang, itu hanya sebuah putaran tanpa akhir. Mari kita pecahkan dilema ini dengan akal sehat, bukan dengan emosi. Nomor 1, bekas luka karena ditinggalkan. Mari kita jujur. Ia pergi, ia membuat pilihan, dan pilihan tersebut membawa konsekuensi. Jangan kubur rasa sakit itu, tetapi juga jangan biarkan ia mengendalikan Anda. Seorang pria yang berpegangan pada prinsip Stoik tidak akan mengejar penutupan atau memohon untuk kembali. Ia mengamati, belajar, dan menerima. Sebelum Anda mempertimbangkan untuk menerimanya kembali, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar telah menghadapi rasa sakit itu, atau hanya berusaha menghindarinya? Inilah kenyataannya. Ditinggalkan oleh seseorang yang Anda cintai, seseorang yang dengannya Anda merencanakan masa depan, sungguh melukai. Hal itu menghantam harga diri, ego, dan rasa keberhargaan diri Anda. Mungkin Anda menghabiskan malam memutar ulang percakapan terakhir, atau melihat-lihat foto lama mencoba mencari tahu di mana semuanya mulai retak. Rasa perih yang Anda rasakan itu nyata, namun ia juga guru terbaik Anda. Dalam Stoikisme, kita tidak lari dari ketidaknyamanan, kita memanfaatkannya. Rasa sakit, jika dihadapi dengan kejernihan, dapat menjadi kekuatan. Jadi, duduklah bersamanya. Biarkan ia membakar, tetapi jangan biarkan ia menghancurkan Anda. Renungkan tanpa kepahitan. Ia mungkin telah pergi, tetapi Andalah yang memutuskan Anda akan menjadi seperti apa setelah momen itu. Apakah Anda akan menjadi sosok yang lebih kecil, yang sangat membutuhkan validasi, ataukah Anda akan menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih selaras dengan nilai diri Anda? Bayangkan seorang pria yang telah melalui fase ini. Ia tidak memohon, tidak mengejar, dan tidak kehilangan dirinya. Ia meluangkan waktu dalam kesendirian. Ia berjalan-jalan jauh tanpa perlu tujuan. Ia menulis jurnal. Ia melatih pikiran dan tubuhnya. Dan ketika wanita itu kembali, ia tidak langsung menyambutnya. Ia menatap matanya dengan tenang dan terkendali dan bertanya dalam hati, apakah ini selaras dengan sosok pria yang telah saya ciptakan? Anda membutuhkan ketenangan itu sebelum mengambil keputusan. Sebab, jika Anda menerimanya kembali hanya untuk meredakan rasa sakit, Anda hanya akan kembali terperosok ke dalam penderitaan yang sama. Namun, jika Anda memilihnya dari posisi kekuatan, kejernihan, dan kedamaian batin, ini bukan tentang mengisi kekosongan. Ini adalah soal memilih, bukan membutuhkan. Nomor 2, memori melawan realitas. Anda tidak merindukan dirinya yang sekarang. Anda merindukan versi dirinya yang membuat Anda merasakan sesuatu. Sangatlah mudah untuk mengagungkan masa lalu, terutama saat Anda merasa kesepian. Namun, ingatan memiliki caranya sendiri untuk melakukan penyuntingan, yaitu menghaluskan sudut-sudut yang kasar, memperkuat momen-momen manis, dan mengaburkan bagian yang membuat Anda merasa hampa. Anda mulai mengingat tawanya saat mendengar lelucon Anda, cara ia menggenggam tangan Anda di saat sulit, dan tatapannya seolah Anda adalah dunianya. Mungkin pada satu waktu, ia memang merasakannya. Namun, memori bukanlah realitas. Dan meskipun pada saat itu terasa menyenangkan,
itu tidak berarti baik untuk Anda. Perhatikanlah, di saat kesendirian, pikiran Anda akan mencoba menghibur, bukan dengan kebenaran, melainkan dengan ilusi. Ia akan memutar ulang setiap kenangan dan membisukan bagian di mana ia menarik diri ketika Anda membutuhkan dukungan. Kata-kata yang menusuk saat pertengkaran, atau keterputusan halus yang membuat Anda mempertanyakan nilai diri Anda. Bukanlah sebuah pengkhianatan untuk mengingat bagian-bagian yang menyakitkan itu. Itu adalah kejernihan. Sebagaimana Marcus Aurelius menulis, "Jika seseorang dapat menunjukkan bahwa saya salah, saya akan dengan senang hati berubah." Jadi, inilah tantangan Anda. Bersikap jujur pada diri sendiri. Apakah Anda salah tentang siapa dirinya yang sebenarnya? Atau apakah Anda jatuh cinta pada potensi, pada harapan, pada gagasan tentang dirinya, alih-alih pada kenyataannya? Sebelum Anda mempertimbangkan untuk menerimanya kembali, pahami kebenaran ini, Anda mungkin sedang mengejar hantu. Bukan wanita yang pergi itu, melainkan versi yang Anda harap ia wujudkan. Ada perbedaan antara memaafkan seseorang dan menulis ulang masa lalu hanya untuk membenarkan keputusannya kembali. Jadi, bernapaslah, renungkan, dan bersikaplah jujur sejujurnya. Jika wanita yang Anda ingat bukanlah wanita yang pergi meninggalkan Anda, mungkin yang Anda rindukan bukanlah kepulangannya, melainkan kesembuhan diri Anda sendiri. Biarkan ia menjadi siapa yang ia pilih. Anda, di sisi lain, pilihlah kebenaran, pilihlah kedamaian, pilihlah versi diri Anda yang tidak lagi perlu meromantisasi apa yang telah menyakiti Anda. Nomor 3. Apakah ia sudah berubah atau hanya merindukan kenyamanan? Orang tidak selalu kembali karena mereka telah berubah. Terkadang, mereka hanya menginginkan kenyamanan yang pernah Anda berikan. Jadi, sebelum Anda membuka pintu, lihatlah dirinya, bukan kata-katanya. Apakah pola pikirnya telah bergeser? Apakah ia menunjukkan sikap bertanggung jawab atas perbuatannya? Seorang pria yang berdisiplin mengamati pola perilaku, bukan janji-janji. Saya ingin Anda benar-benar merenungkan hal ini sejenak. Sangatlah mudah untuk keliru menganggap kepulangan sebagai penebusan. Anda melihat pesannya, mendengar suaranya lagi, dan itu memicu semua emosi. Pembicaraan larut malam, cara ia membuat Anda merasa, keakraban yang pernah terasa seperti rumah. Namun, kenyamanan bukanlah pertumbuhan. Nostalgia bukanlah transformasi. Jika Anda menurunkan pertahanan terlalu cepat, Anda berisiko melangkah kembali ke badai yang hampir tidak bisa Anda lalui pertama kali. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ia menunjukkan perbedaan dalam tindakannya? Atau ia hanya muncul karena ia merindukan jaring pengaman yang pernah Anda berikan? Apakah ia telah melakukan introspeksi mendalam atau hanya berharap Anda belum melangkah maju? Seorang pria yang dibimbing oleh prinsip-prinsip stoik tidak menilai hanya berdasarkan emosi. Ia mengamati. Marcus Aurelius pernah mengingatkan kita, jika seseorang dapat membuktikan bahwa saya salah dan menunjukkan kesalahan saya akan dengan senang hati berubah. Intinya terletak pada bukti. Apakah ia telah menunjukkan perubahan atau hanya memberitahu Anda? Mungkin kini ia mengucapkan semua kata yang tepat. Mungkin ia bersumpah ia mengerti apa yang hilang. Namun, kata-kata itu mudah diucapkan ketika seseorang kesepian. Kenyamanan terasa seperti kejernihan saat dunia luar terasa dingin. Lihatlah lebih dalam. Apakah ia mulai mengambil tanggung jawab tanpa diminta? Apakah ia telah memutus pola-pola negatifnya sendiri, baik secara emosional, mental, maupun perilaku? Atau apakah ia masih pribadi yang sama? Hanya saja ia terguncang sementara oleh ketidakhadiran Anda. Seorang pria yang menghargai dirinya sendiri tidak membuka pintu yang sama 2 kali hanya untuk terluka dengan cara yang akrab. Anda bukanlah rencana cadangan. Anda bukan tempat pelarian dari ketidaknyamanannya. Anda adalah kedamaian, dan kedamaian seharusnya tidak disewakan kepada mereka yang hanya kembali ketika badai terlalu keras. Jika Anda mempertimbangkan untuk menerimanya kembali, lakukanlah bukan karena kerinduan, melainkan karena kejernihan. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar kesempatan kedua, ataukah hanya siklus yang sama yang mencoba menyamar sebagai takdir? Nomor 4. Standar Anda bukanlah rendahan.
Anda bukanlah pintu putar. Ia pernah pergi. Itu penting. Mungkin ia kembali dengan kata-kata lembut dan energi yang terasa akrab. Mungkin ia mengatakan ia merindukan Anda, menyesali segalanya, dan hanya ingin semuanya kembali seperti semula. Namun inilah intinya, saudaraku. Keadaan seperti semula, itulah yang membuatnya merasa ia bisa meninggalkan Anda sejak awal. Pemaafan dalam bentuknya yang paling murni adalah sesuatu yang kuat. Itu membebaskan Anda dari kepahitan. Tetapi, mengizinkan seseorang kembali ke dalam hidup Anda tidak sama dengan melepaskan rasa benci. Yang satu adalah pelepasan emosional. Yang lain adalah akses. Dan akses harus didapatkan. Seorang pria stoik tidak menutup hati karena dendam. Ia tidak berteriak, memblokir, atau mengancam. Ia hanya mengevaluasi. Ia mengamati apakah ada perubahan tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam karakter. Apakah ia telah mengembangkan kesadaran diri, atau apakah ia hanya tidak nyaman sendirian? Marcus Aurelius berkata, "Jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan." Hal yang sama berlaku di sini. Jika itu bukan pertumbuhan yang nyata, jangan pura-pura itu nyata. Jika itu tidak selaras dengan nilai-nilai Anda, jangan menerimanya hanya karena Anda kesepian. Izinkan saya memberi contoh. Saya mengenal seseorang yang pasangannya meninggalkannya selama masa sulit. Pasangan itu berkata ia butuh ruang, kejernihan, dan waktu. Beberapa bulan kemudian ia kembali, bukan karena ia telah berubah, tetapi karena kehidupan di luar hubungan lebih dingin dari yang ia duga. Pria itu berpikir, itu adalah cinta yang bersemi kembali, menyambutnya tanpa diskusi, tanpa standar. Dalam beberapa minggu pola yang sama kembali. Wanita itu menjauh lagi, dan kali ini hal itu menghancurkannya. Anda tidak perlu mengulangi siklus itu. Anda tidak perlu bertindak karena takut tidak ada orang lain yang akan datang. Standar Anda adalah cerminan dari harga diri Anda, dan rasa hormat itu tidak kaku, tetapi ia teguh. Jika Anda membiarkannya kembali tanpa menetapkan batasan, tanpa memastikan ia benar-benar memahami beratnya konsekuensi kepergiannya, Anda mengirimkan pesan bahwa Anda akan selalu ada, terlepas dari bagaimana Anda diperlakukan. Nomor 5, kepercayaan. Bukan sakelar lampu. Kepercayaan tidak akan kembali hanya karena seseorang mengucapkan, "Saya minta maaf." Kepercayaan dibangun ulang perlahan, batu demi batu, seiring waktu, dan terkadang ia tidak akan pernah kembali sama seperti dulu. Anda harus bertanya, bisakah saya merasa aman bersamanya lagi? Atau apakah saya hanya takut sendirian? Seorang stoik tidak takut kesepian. Ia menghormati kebenaran, dan kebenaran itu menuntut Anda untuk melihat melampaui kata-kata dan berfokus pada tindakan. Ia meminta Anda menenangkan emosi cukup lama untuk melihat situasi sebagaimana adanya, bukan seperti yang Anda harapkan. Ia pergi. Keputusan itu bukanlah sebuah kecelakaan. Itu datang dari suatu tempat, keraguan, kekecewaan, atau mungkin hanya momen keegoisan. Apapun alasannya, itu membawa konsekuensi. Kepercayaan Anda, rasa aman Anda, kedamaian emosional Anda. Semua itu terguncang. Dan Anda tidak bisa begitu saja menekan sakelar dan berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi. Seorang pria yang hidup dengan prinsip stoik memahami bahwa membangun kembali kepercayaan bukanlah tentang melupakan masa lalu. Ini tentang mengevaluasi masa kini. Jika ia kembali sekarang, Anda harus bertanya mengapa. Apakah karena ia benar-benar merenung, berubah dan ingin membangun sesuatu yang kokoh? Atau apakah karena ia kesepian, bosan, atau tiba-tiba menyadari apa yang hilang darinya? Itu adalah motivasi yang sangat berbeda, dan hanya salah satunya yang dapat menopang hubungan yang sehat. Bayangkan ini seperti jembatan yang terbakar. Anda bisa membangunnya kembali, ya, tetapi hanya jika kedua belah pihak bersedia menata batu demi batu, hari demi hari, dengan konsistensi dan upaya. Dan bahkan setelah itu, jembatan itu mungkin tidak terlihat seperti yang lama. Perasaan itu mungkin tidak akan pernah sama. Itulah harga dari pengkhianatan, dari ditinggalkan. Kepercayaan yang rusak menjadi sesuatu yang rapuh.
Jika Anda menerimanya kembali tanpa mengakui hal itu, tanpa menetapkan batasan baru atau melihat perubahan yang jelas, Anda tidak sedang membangun ulang. Anda sedang menyetel ulang perangkap. Terkadang kita meyakinkan diri bahwa memberi kesempatan kedua adalah tindakan yang berani dan penuh kasih. Tetapi, Stoikisme mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam. Belas kasih tanpa kebijaksanaan adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri. Anda tidak berkewajiban untuk menyerahkan kepercayaan Anda kembali hanya karena ia kembali. Anda tidak kejam karena membutuhkan waktu. Anda tidak berperasaan karena memiliki keraguan. Itu adalah tanda-tanda seorang pria yang menghargai dirinya sendiri, yang menghormati kedamaiannya sendiri, yang tidak memberikan akses ke hatinya seperti kunci cadangan. Tanyakan pada diri Anda, akankah Anda mempercayai diri sendiri lagi jika perannya terbalik? Apakah Anda akan yakin dengan tindakannya, bukan hanya permintaan maafnya? Dan yang terpenting, bisakah Anda melangkah maju tanpa membawa dendam atau ketakutan yang tersembunyi? Sebab, jika jawabannya adalah tidak, maka menerimanya kembali bukanlah penyembuhan, melainkan penghindaran. Ingat, seorang Stoik tidak lari dari rasa sakit, tetapi ia juga tidak mengundangnya kembali, hanya karena rasa sakit itu mengetuk dengan tangan yang lebih lembut. Anda berutang pada diri sendiri untuk melindungi kedamaian yang telah Anda mulai bangun kembali selama ketidakhadirannya. Kedamaian itu adalah hal yang sakral. Kepercayaan yang Anda hilang itu nyata. Dan satu-satunya orang yang harus mendapatkan kesempatan kedua adalah dia yang telah melakukan kerja batin untuk mendapatkannya. Nomor 6. Apa yang sudah berubah? Bukan sekadar yang ia katakan. Kata-kata adalah angin. Jika ia mengatakan ia sudah berubah, biarkan ia membuktikannya selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Anda tidak mencari percikan, Anda mencari konsistensi. Sebab seorang pria Stoik menghargai bukti, bukan emosi. Mari kita hadapi kenyataan. Ketika seseorang ingin kembali ke hidup Anda, mereka akan mengucapkan semua hal yang ingin Anda dengar. Aku sudah tumbuh. Aku mengerti sekarang, kali ini akan berbeda. Dan mungkin mereka mempercayainya. Mungkin pada saat itu mereka sungguh-sungguh. Tetapi keyakinan tidak membangun kepercayaan. Tindakanlah yang melakukannya. Konsistensilah yang membangun. Seorang pria Stoik tidak terburu-buru merangkul harapan. Ia mengamati. Ia memperhatikan pola, bukan janji. Tanyakan pada diri Anda, apa sebenarnya yang telah berubah? Bukan hanya pada dirinya, tetapi pada dinamika hubungan. Apakah ia telah mengambil tanggung jawab? Atau ia hanya mencari kelegaan dari kesepiannya? Apakah ia telah menghadapi kelemahannya sendiri? Atau ia menghindari ketidaknyamanan dengan kembali ke sesuatu yang akrab? Karena rekonsiliasi tanpa refleksi hanyalah sebuah siklus yang menunggu untuk terulang. Saya telah melihat skenario ini berulang kali. Seorang wanita pergi, berpikir ada sesuatu yang lebih baik di luar sana. Kemudian ia merasakan ketidakpastian atau menemukan dirinya bersama seseorang yang tidak memiliki kedalaman yang pernah Anda berikan. Tiba-tiba, ingatannya mulai menulis ulang masa lalu. Dan ketika ia kembali, mudah untuk ingin mempercayainya, apalagi jika Anda masih memiliki perasaan. Namun, disinilah disiplin berperan. Disinilah Anda berperan, seperti yang diajarkan Epictetus. Pertama-tama katakan pada diri Anda ingin menjadi apa, lalu lakukan apa yang harus Anda lakukan. Jika Anda menginginkan kedamaian, kekuatan, dan kejernihan, Anda tidak bisa mengorbankannya demi kenyamanan. Jika ia benar-benar berubah, itu tidak hanya terlihat dari kata-katanya. Itu akan terlihat dari kehadirannya, dari kesabarannya, dari bagaimana ia menghormati waktu Anda, standar Anda, dan batasan baru Anda. Jadi, luangkan waktu Anda. Jangan terseret oleh nostalgia atau kebutuhan akan closure. Anda tidak berutang kepada siapapun pengampunan instan atau jalur cepat kembali ke hidup Anda. Pria yang berdiri teguh pada dirinya, yang tidak bereaksi secara impulsif, tetapi merenung dengan bijaksana, adalah pria yang memilih berdasarkan kekuatan, bukan ketakutan. Dan itulah pertanyaan yang harus Anda ajukan pada diri sendiri sekarang. Apakah Anda mempertimbangkan untuk menerimanya kembali karena ia benar-benar telah tumbuh, atau karena Anda takut ia tidak akan kembali lagi?
Yang satu mengarah pada kebijaksanaan, yang lain mengarah pada lebih banyak rasa sakit. Pilihlah seperti seorang stoik. Pilihlah seperti pria yang menghargai nilai dirinya. Nomor 7. Apakah ia menghormati pria yang telah Anda bentuk? Anda telah tumbuh sejak ia pergi. Anda mungkin telah belajar bagaimana menghadapi rasa sakit Anda, membangun kedamaian Anda, dan mempertajam fokus Anda. Pertumbuhan semacam itu tidak datang dari membaca buku atau mendengar beberapa kata manis. Itu datang dari berjalan melalui api sendirian. Dari malam-malam ketika Anda mempertanyakan nilai diri Anda, dari pagi-pagi ketika Anda tetap bangkit, dan seiring waktu, Anda mulai membangun diri Anda dari dalam keluar. Lebih tenang, lebih membumi, kurang reaktif. Anda telah menjadi pria yang tidak lagi mengejar, tetapi memilih. Itu bukan hanya penyembuhan, itu adalah transformasi. Sekarang ia ingin kembali. Mungkin ia mengatakan ia merindukan Anda. Mungkin ia memberi isyarat untuk mencoba lagi. Atau mungkin ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya kembali terasa. Dan disinilah Anda perlu melihat lebih dekat. Apakah ia melihat Anda untuk siapa Anda yang sekarang? Atau apakah ia memproyeksikan siapa Anda di masa lalu? Sebab, jika ia masih mengharapkan pria yang selalu mengirim pesan duluan, yang selalu cepat memaafkan, yang menjaga kedamaian bahkan ketika itu menyakitkan, terus terang pria itu tidak ada lagi dan Anda tidak boleh menghidupkannya kembali hanya untuk membuatnya nyaman. Anda telah membangun kehidupan dengan lebih banyak disiplin. Mungkin Anda lebih sering ke gym. Mungkin Anda telah fokus pada tujuan Anda. Mungkin Anda telah belajar duduk dalam keheningan tanpa membutuhkan siapapun untuk mengisinya. Itu bukan kemajuan kecil, itu adalah pergeseran identitas. Dan jika ia kembali ke kehidupan Anda dengan pola pikir yang sama seperti saat ia pergi, gesekan pasti akan terjadi. Mengapa? Karena diri Anda yang baru memiliki standar, dan rasa hormat bukan lagi sesuatu yang Anda mohon, itu adalah sesuatu yang Anda tuntut. Seorang pria stoik, dalam kata-kata Marcus Aurelius, tidak hanya bereaksi terhadap emosi, ia menguji apa yang nyata. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah ini melayani kehidupan yang sedang saya bangun? Apakah ini selaras dengan kedamaian yang telah saya peroleh? Maka kini Anda harus bertanya, apakah kehadirannya mendukung sosok yang telah Anda bentuk, ataukah mengancam untuk merusaknya? Bayangkan ini. Anda telah menghabiskan waktu berbulan-bulan memperkuat fondasi diri. Pikiran Anda lebih tenang, hati Anda lebih terpusat. Anda tidak menoleransi kekacauan seperti dulu. Dan tiba-tiba, seseorang dari masa lalu ingin kembali. Bukan karena mereka telah berevolusi, tetapi karena mereka merindukan apa yang Anda berikan. Tetapi bagaimana dengan apa yang Anda butuhkan? Bagaimana dengan diri Anda yang sekarang? Jika ia tidak menghormati evolusi Anda, jika ia masih menguji batasan, mengabaikan keheningan Anda, atau melihat disiplin Anda sebagai sikap dingin, maka ia masih berbicara dengan pria yang telah Anda lampaui. Dan jika Anda mengizinkan itu, Anda berisiko menyusut lagi hanya agar sesuai dengan cinta yang tidak lagi cocok untuk Anda. Jadi, biarkan ia kembali, tetapi jangan tergesa-gesa. Amati. Perhatikan tindakannya, bukan kasih sayangnya. Apakah ia mendekati Anda dengan kerendahan hati dan kesadaran akan siapa Anda yang baru? Atau apakah ia berharap Anda melanjutkan hubungan dari titik ia pergi? Sebab, pada akhirnya ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang keselarasan. Dan pria Anda hari ini, yang disiplin, membumi, dan menghargai diri sendiri, layak mendapatkan hubungan yang menghormati itu, bukan yang menggoda Anda untuk melupakannya. Ia mungkin menginginkan kesempatan lain, tetapi Anda harus memutuskan apakah ia benar-benar pantas mendapatkannya dari versi diri Anda yang ini. Nomor 8. Waspadai transaksi emosional. Terkadang kepulangannya bukan tentang cinta, ini tentang kebutuhan emosional, tentang mengisi kekosongannya, bukan menghargai kehadiran Anda. Jika ia hanya kembali karena dunianya terasa hampa, itu bukan hubungan sejati. Itu adalah transaksi. Dan pria stoik tidak menjual kedamaiannya demi perhatian sesaat. Anda perlu berhenti sejenak dan bertanya, mengapa sekarang? Mengapa ia tiba-tiba menghubungi setelah meninggalkan Anda? Karena terkadang ini bukan tentang Anda.
Ini tentang apa yang hilang darinya. Mungkin itu adalah perhatian yang biasa Anda berikan, kenyamanan, validasi, atau versi diri Anda yang selalu mengangkat telepon, yang selalu tersedia. Jika ia kembali bukan karena ia menghargai siapa Anda sekarang, tetapi karena ia mendambakan apa yang biasa Anda sediakan, maka itu bukan cinta. Itu adalah pertukaran. Dan Anda, kawan, bukanlah mesin penjual otomatis emosional. Pria yang berakar pada stoikisme memahami bahwa kejernihan adalah segalanya. Ia tidak terombang-ambing oleh emosi sesaat atau kata-kata manis. Ia tidak mengacaukan kesepian dengan cinta. Ia melihat melalui permukaan dan mengamati arus yang lebih dalam. Anda pasti telah bekerja keras membangun kembali diri Anda setelah ia pergi. Anda telah menghadapi keheningan, menahan rasa perih, mempertajam disiplin Anda. Jangan batalkan semua kemajuan itu hanya untuk meredakan ketidaknyamanan sementara orang lain. Mari kita jujur, ketika seseorang pergi itu bukan hanya jarak. Itu adalah keputusan, dan ketika mereka mencoba kembali, Anda tidak hanya membuka pintu karena mereka mengetuk. Anda bertanya mengapa mereka pergi. Anda bertanya apa yang telah mereka pelajari. Anda bertanya siapa mereka sejak saat itu. Dan yang paling penting, Anda bertanya, apakah kehadiran mereka sekarang menambah nilai atau hanya meredakan rasa lapar emosional sesaat mereka? Inilah sesuatu yang layak diingat. Ada perbedaan antara wanita yang memilih bersama Anda karena ia melihat nilai Anda dan wanita yang perlu bersama Anda karena ia merasa tersesat tanpa Anda. Yang satu berakar pada kekuatan, yang lain pada ketakutan. Seorang pria stoik berjalan dengan ketenangan batin, bukan karena ia tidak punya emosi, tetapi karena ia tidak membiarkan emosi mengatur arahnya. Jadi, sebelum Anda menerimanya kembali, lihatlah melampaui permintaan maaf, melampaui aku merindukanmu. Lihatlah polanya. Apakah ia kembali dengan pertumbuhan atau dengan kebutuhan? Apakah Anda disambut kembali ke dalam kemitraan atau ditarik ke dalam peran sebagai jaring pengaman emosionalnya? Anda tidak mendaki sejauh ini hanya untuk menjadi rencana cadangan seseorang. Anda di sini bukan untuk menyelamatkan seseorang dari kekosongan mereka. Anda di sini untuk melindungi kedamaian Anda, berdiri teguh pada nilai Anda, dan menyambut hanya mereka yang benar-benar melihat Anda, bukan hanya kenyamanan yang Anda berikan. Biarkan tindakannya, bukan kesepiannya, menunjukkan kepada Anda apakah ia layak mendapatkan tempat dalam diri Anda yang sekarang. Nomor 9. Apakah itu pengampunan atau ketakutan untuk memulai lagi? Mari kita jujur. Apakah Anda menerimanya kembali karena Anda benar-benar memaafkannya atau karena Anda takut untuk memulai lagi? Itu bukan hanya pertanyaan retoris. Itu adalah salah satu konfrontasi batin terpenting yang dapat dialami seorang pria setelah seorang wanita pergi dan kemudian kembali. Banyak pria terburu-buru menyebutnya pengampunan, padahal jauh di lubuk hati, itu adalah ketakutan. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui, ketakutan untuk memulai dari nol, ketakutan bahwa mungkin dialah satu-satunya dan Anda tidak akan menemukannya lagi. Tetapi inilah kebenarannya. Ketakutan dapat menyamar sebagai cinta. Dan jika Anda membiarkannya mengarahkan pilihan Anda, itu akan membawa Anda kembali ke dalam kekacauan emosional. Ketika seorang pria stoik berdiri di persimpangan jalan itu, ia tidak bertanya, apakah saya merindukannya? Karena tentu saja Anda merindukannya. Anda berbagi momen, kenangan, bahkan mungkin impian. Tetapi merindukannya tidak berarti ia ditakdirkan untuk menjadi bagian dari masa depan Anda. Pertanyaannya lebih mendalam. Apakah saya berdamai dengan keputusan saya? Atau apakah saya hanya menghindari ketidaknyamanan? Pria yang memilih berdasarkan ketakutan ibarat pelaut yang berpegangan pada kapal yang tenggelam karena takut pada laut lepas. Namun, ketakutan tidak membangun sesuatu yang langgeng. Itu hanya menunda badai. Bayangkan seorang pria yang telah membangun kembali dirinya setelah perpisahan yang menyakitkan. Ia mulai menemukan kembali siapa dirinya tanpa wanita itu. Ia menemukan kekuatan baru dalam kesendirian, mungkin berhubungan kembali dengan teman-teman, fokus pada pekerjaannya, atau bahkan mengambil kembali minat yang terlupakan. Kemudian suatu malam ia mengirim pesan, "Aku merindukanmu." Hatinya tersentuh.
kenangan membanjiri, dan tiba-tiba keheningan yang ia pelajari untuk hidup bersamanya terasa lebih bising dari sebelumnya. Pada saat itu, pilihan yang lebih mudah mungkin adalah menerimanya kembali, bukan karena ia mempercayainya, tetapi karena ia lelah menyembuhkan diri. Itulah jebakannya, memilih kenyamanan di atas kejernihan. Para Stoik mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati terletak pada menguasai emosi kita, bukan dikuasai olehnya. Marcus Aurelius menulis, "Jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan." Jadi tanyakan pada diri sendiri, apa kebenaran di hati Anda? Bukan harapan, bukan kenangan, bukan ketakutan, keberanaannya. Jika ia meninggalkan Anda sekali tanpa alasan atau rasa hormat yang jelas, dan kini ia kembali tanpa menunjukkan pertumbuhan yang mendalam, maka menerimanya kembali bukanlah pengampunan. Itu adalah pengkhianatan diri. Pengampunan itu mulia, itu kuat, tetapi itu harus datang dari posisi kekuatan, bukan kelemahan. Anda bisa memaafkan seseorang dan tetap berjalan pergi. Anda bisa mendoakan kebaikannya dan tetap melindungi kedamaian Anda. Jika satu-satunya alasan Anda menerimanya kembali adalah karena gagasan untuk memulai dari awal terasa terlalu sulit, maka Anda tidak memilih cinta. Anda memilih pelarian, dan itu tidak pernah berakhir baik. Lebih baik kebenaran yang sunyi daripada kebohongan yang ramai. Pria yang mengikuti jalur Stoik mengetahui hal ini. Lebih baik tidur di tempat tidur yang tenang dengan pikiran yang jernih, daripada bangun di samping seseorang yang pernah pergi dan mungkin akan pergi lagi. Jangan menerimanya kembali hanya karena Anda takut sendirian. Terimalah ia kembali hanya jika kedamaian, standar, dan masa depan Anda tetap utuh. Nomor 10. Apakah Anda akan menerimanya kembali jika Anda benar-benar mencintai diri sendiri? Inilah ujian yang sesungguhnya. Akankah pria yang menghargai dirinya sendiri, energinya, kedamaiannya, dan standarnya, membiarkannya kembali? Bukan versi diri Anda yang merasa lemah malam ini, yang melihat foto lama dan memutar ulang kenangan, tetapi versi diri Anda yang telah duduk sendirian dengan rasa sakitnya dan tidak lari darinya. Versi yang memilih pertumbuhan di atas kepahitan, disiplin di atas keputusasaan. Pria itu yang telah mendapatkan kedamaiannya. Apa yang akan ia katakan? Mudah untuk mengacaukan rasa rindu dengan rasa cinta, tapi ada perbedaannya. Rindu adalah perasaan, cinta adalah pilihan. Dan ketika wanita yang pernah pergi mencoba kembali, pertanyaannya bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang Anda. Siapa Anda sekarang? Apa yang telah Anda pelajari dari ketidakhadirannya? Apakah Anda membangun kembali identitas Anda? Atau Anda hanya menunggunya untuk memvalidasinya lagi? Mari kita dalami lebih jauh. Seorang Stoik tidak berpegangan erat. Ia mengamati, ia merenung, ia memahami bahwa alam semesta tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi selalu menawarkan apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Mungkin kepergiannya bukanlah hukuman, itu adalah hadiah. Itu memaksa Anda untuk berhenti mengalihdayakan nilai diri Anda. Itu membuat Anda menyadari bahwa nilai Anda tidak bergantung pada siapa yang tinggal atau siapa yang pergi. Itu berakar pada bagaimana Anda membawa diri Anda ketika ruangan kosong. Dan sekarang setelah Anda menemukan kekuatan yang tenang itu, apakah Anda benar-benar akan menyerahkannya kembali demi kenyamanan sesaat? Inilah intinya. Jika pria yang benar-benar telah belajar mencintai dirinya, waktunya, martabatnya, jalannya, merasakan sedikit pun keraguan, dengarkanlah itu. Keraguan itu bukanlah ketakutan. Itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah jiwa Anda yang melindungi apa yang telah diusahakan dengan sangat keras untuk dibangun kembali. Anda mungkin masih memiliki cinta untuknya, tetapi itu tidak berarti Anda berutang kesempatan lagi padanya. Anda dapat menghormati masa lalu tanpa membuka kembali pintu ke masa lalu itu. Anda dapat merasakan belas kasih tanpa mengorbankan standar Anda. Cinta diri tidaklah berisik. Itu tidak berteriak atau memohon. Itu hanya berkata, "Saya memilih diri saya sendiri." Jadi, tanyakan pada diri Anda lagi, dengan tenang dan jujur. Apakah Anda akan menerimanya kembali jika Anda benar-benar mencintai diri sendiri?
Jika jawaban jauh di lubuk hati adalah tidak, maka hargailah itu, bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk melindungi pria yang telah Anda bentuk. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pertanyaan itu. Apakah Anda akan menerimanya kembali jika Anda benar-benar mencintai diri sendiri? Bukan karena kesepian, bukan karena nostalgia, tetapi dari posisi kekuatan. Tidak selalu mudah untuk jujur pada diri sendiri, terutama ketika emosi begitu dalam. Tetapi kejernihan dimulai di mana rasa hormat diri tinggal. Nomor 11. Terkadang kedamaian terlihat seperti melepaskan. Closure tidak selalu membutuhkan percakapan. Penyembuhan tidak selalu membutuhkan reuni. Terkadang, tindakan paling kuat yang dapat dilakukan seorang pria adalah keheningan. Bukan untuk menghukumnya, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi karena ia akhirnya mengerti bahwa pria yang sedang ia bentuk tidak lagi cocok di tempat ia meninggalkannya. Dan itu, saudaraku, adalah kekuatan. Ketika ia pergi, mungkin Anda masih memberikan yang terbaik dari Anda. Mungkin kesetiaan Anda masih utuh, hati Anda masih penuh, niat Anda masih murni. Namun, ia tetap pergi. Entah itu kebingungan, ketakutan, atau keegoisan di pihaknya, itu tidak mengubah satu fakta. Ia memilih jarak. Dan dalam ruang itu, Anda dipaksa untuk menghadapi diri sendiri. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi ilusi, hanya Anda, pikiran Anda, dan rasa sakit Anda. Dan disitulah transformasi dimulai. Anda belajar bagaimana duduk dengan ketidaknyamanan alih-alih melarikan diri darinya. Anda berhenti mengejar jawaban dan mulai menciptakan stabilitas. Anda mengumpulkan kepingan dan membangun sesuatu yang lebih baik. Bukan untuknya, tetapi untuk Anda. Sekarang ia ingin kembali. Mungkin dengan permintaan maaf, mungkin dengan penyesalan, bahkan mungkin dengan air mata. Tetapi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah ia merindukan Anda. Ini adalah apakah kepulangannya cocok dengan kehidupan yang telah Anda bangun kembali dari abu. Seorang pria stoik tidak bertindak berdasarkan dorongan hati atau emosi. Ia melihat dengan jernih. Ia tidak membuka kembali luka lama hanya karena seseorang mengetuk dengan perasaan nostalgia. Ia tahu bahwa tidak setiap hubungan ditakdirkan untuk bertahan dari evolusi diri. Seperti yang diajarkan Epictetus, jangan jelaskan filosofi Anda, wujudkanlah. Itu berarti menjalani nilai-nilai Anda. Bahkan ketika nilai-nilai itu meminta Anda untuk menjauh dari seseorang yang pernah sangat ingin Anda pertahankan. Menerimanya kembali tanpa refleksi bisa menjadi kesalahan paling mahal yang pernah Anda buat. Bukan karena ia orang jahat, tetapi karena Anda bukan lagi pria yang mentoleransi kebingungan, setengah upaya, atau cinta yang hanya muncul saat nyaman. Keheningan Anda bukanlah balas dendam. Itu adalah penghormatan, reference. Penghormatan untuk perjalanan Anda, penyembuhan Anda, dan standar baru yang Anda temukan. Ia meninggalkan versi diri Anda yang sudah tidak ada lagi. Dan terkadang, kedamaian adalah menerima bahwa pintu tidak harus dibuka kembali, hanya karena seseorang akhirnya mengetuk. Jadi, sebelum Anda bertanya apakah Anda harus menerimanya kembali, tanyakan sesuatu yang lebih kuat. Apakah pria saya yang sekarang masih merasa nyaman dengan wanita yang pergi dari sosok saya yang dulu? Jika jawabannya adalah tidak, jangan paksakan pertemuan kembali. Biarkan keheningan yang berbicara. Biarkan kedamaian Anda menjadi batas dan melangkahlah maju dengan anggun karena Anda telah memilih kekuatan di atas sentimen. Anda telah melakukan kerja keras. Anda telah sembuh dalam keheningan, membangun kembali dalam kesendirian, dan mendefinisikan kembali nilai Anda tanpa membutuhkan siapapun untuk mengonfirmasinya. Jadi sekarang jika ia kembali, jawabannya tidak ditemukan dalam kata-katanya. Itu ditemukan dalam pertumbuhan Anda. Pria yang telah Anda bentuk tidak didorong oleh nostalgia atau ketakutan akan kesendirian. Ia didorong oleh kejernihan, oleh tujuan, oleh kedamaian. Dan terkadang, tindakan cinta terkuat adalah yang Anda tunjukkan kepada diri sendiri dengan tidak kembali ke apa yang menghancurkan Anda. Karena tidak setiap cerita membutuhkan babak kedua. Beberapa dimaksudkan untuk berakhir agar Anda bisa memulai. Jika pesan ini menyentuh Anda, bahkan hanya satu baris, tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda.
Suara Anda mungkin membantu pria lain menemukan kejernihan juga. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menemukan nilai di dalamnya. Itu benar-benar membantu menyebarkan pesan. Dan sebelum Anda pergi, lihat video yang direkomendasikan di layar. Masing-masing menyelami lebih dalam perjalanan Anda menuju harga diri, disiplin, dan kekuatan stoik. Anda sudah sejauh ini. Mari kita terus tumbuh bersama.